Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini, Pak? Sehat? Alhamdulillah, seperti yang Bapak dari lihat ini masih sehat. Luar biasa, Pak. Maaf, Pak ya, siang ini mengganggu waktunya sebentar, Pak. Boleh. Baik, Pak. Di sini ada beberapa poin. Mungkin ini keterkaitan antara dilema etika atau bujukan moral yang kita alami di sekolah. Jadi, yang pertama mungkin yang kami ajukan sedikit pertanyaan adalah bagaimana Bapak Kepala mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah? Mungkin begitu mungkin, Pak. Pertanyaan pertama. Baik, Pak Ferry. Sedikit saya ingin membagikan pengalaman saya tentang etika yang menjadi dilema. Seperti ini, Pak Ferry. Ya. Ketika menegakkan sebuah kedisiplinan, karena salah satu untuk kesuksesan suatu sekolah itu adalah yaitu tergantung daripada salah satunya kedisiplinan, Pak Ferry. Iya, Pak. Jadi ketika kita melaksanakan ini, dilema yang terjadi di tengah-tengah guru-guru kita, terkadang mereka sudah ingin rasanya menyesuaikan dengan waktu untuk datang ke sekolah. Namun terkadang, apalagi untuk di sekolah saya, Pak Ferry, itu jarak itu sebagian guru itu dari rumahnya ke sekolah saya ini lebih kurang 15 kilometer, Pak Ferry. Jadi terkadang kendala itu terjadinya di perjalanan. Di rumah itu mereka sudah menyesuaikan jam untuk berangkat ke sekolah itu sehingga jangan sampai terlambat. Namun terkadang di perjalanan kendaraan yang mereka bawa terkadang mengalami kerusakan seperti bannya bocor atau yang lain-lain. Nah, inilah suatu dilema yang sering terjadi, yang selalu terjadi di sekolah kita ini, Pak Ferry. Sementara lagi di sekolah saya ini kan, Pak Ferry, di lingkungan perusahaan. Kan? Sementara ketika saya mengajukan untuk diadakan perumahan untuk guru-guru, nah sementara karyawan di sini pun sudah penuh untuk memenuhi perumahan yang sudah disediakan, sehingga itu tadi tak salah sebagian dari guru-guru kita berangkatnya dari rumah mereka yang ada di perkampungan di dekat perusahaan ini. Nah, di perjalanan kadang tuh mengalami kendaraan bocor. Nah, sehingga ketika dia memperbaiki itu tentu nanti akan butuh waktu. Nah, butuh waktu baru nanti sampai ke sekolah. Nah, inilah mungkin yang sering menjadi dilema di sekolah kita ini. Nah, jadi untuk itu semua ya kita pun sebagai pengambil kebijakan di sekolah kita ya tidak bisa juga kita serta-merta itu suatu pelanggaran yang sangat ini atau sesuatu disiplinan yang tidak bisa mereka jalani seperti itu. Nah, kita juga harus tarik ulur kembali apa penyebab, apa permasalahannya. Dan untuk itu juga kita harus mengambil sebuah tindakan yang tepat. Dalam arti kata itu tadi, saya sudah berdiskusi sama orang perusahaan bagaimana kalau sebagian kalau bisa guru-guru itu tinggalnya di dekat sini, kita minta perumahan. Nah, itulah salah satu langkah-langkah yang kita coba. Namun sampai hari ini ya itu belum dapat sebuah kepastian juga dari perusahaan. Kita pun tahu juga di samping kita yang lain pun karyawan-karyawan yang lain pun sangat membutuhkan perumahan tersebut. Seperti itu, Pak Ferry. Jadi sehingga ini jadi sejauh ini Pak Kepala sudah memberikan suatu atau sudah mengusul kepada perusahaan bisanya yaitu guru-guru yang jaraknya 15 kilo itu
menempati posko atau rumah guru di perusahaan, tetapi karena memang terbatasnya Nah, ruang atau tempat di perusahaan maka masih belum terrealisasi Pak ya, begitu Pak ya? pasti seperti itu Pak Ferry. Sehingga sekarang ini ya kita pun harus paham dengan keadaan guru-guru kita. Namun walaupun begitu, alhamdulillah kalau sekarang ini jaringan di sekolah saya pun sudah bagus. Ya bisalah mereka terlambat seperti itu bisa diminta bantu sama rekan-rekan guru yang lain sebelum mereka datang, dan juga mungkin dengan saya sendiri pun mereka pun tidak ada sungkan-sungkannya Pak Ferry. Kadang-kadang ngasih minta bantu, Pak saya terlambat karena ini ya. Kita pun sebagai pengambil kebijakan atau sebagai kepala sekolah ya jangan juga terlalu kita ini kepala sekolah, nggak boleh begini begitu kan oleh guru kita, nggak juga seperti itu. Semuanya itu kan yang paling penting itu adalah diskusi, komunikasi dengan baik. Kalau komunikasi yang baik terjalani, alhamdulillah kita bisa saling membantu seperti itu Pak Ferry. Iya. Oh jadi langkah-langkah yang sudah Pak Kepala laksanakan untuk guru-guru di sekolah itu kalau menurut Pak Kepala apakah sudah efektif atau belum begitu? Sejauh ini ya sebagian sudah ada efektif rasanya, sebagian rasanya sudah efektif. Jadi kita juga melihat dari apa yang kita minta. Seperti yang tadi saya berkoordinasi sama perusahaan, yaitu nampaknya belum efektif sampai saat sekarang ini. Apa yang kita minta yang seperti rumahan guru-guru tadi itu disiapkan, ya kayaknya itu belum efektif. Nah, cuman untuk dari pihak perusahaan itu tidak ada semacam tekanan harus begini harus begitu, tidak juga, karena kita mengutamakan adalah komunikasi dengan baik itu dari pihak perusahaan, baik itu dengan rekan-rekan guru. Jadi kalau untuk dengan rekan-rekan guru dengan perusahaan ya alhamdulillah komunikasi berjalan dengan lancar dan semua permasalahan bisa diselesaikan. Jadi kita komunikasi dari beberapa permasalahan tersebut. Itu Pak Ferry untuk menyelesaikannya. Itu salah satunya Pak ya? Iya. Berikut Pak, ini mengenai daripada permasalahan rekan-rekan kita majelis guru yang terlambat ibaratnya datang ke sekolah, itu apakah langsung diambil keputusan pada saat berjumpa, umpamanya setelah sampai mereka di sekolah dengan alasan tertentu, apakah itu setelah beberapa hari begitu Pak? Umpamanya salah seorang guru begitu sampai ke sekolah, maaf Pak Kepala, saya terlambat karena ban saya bocor tadi di sekolah. Apakah Pak Kepala di sini langsung memutuskan atau memberikan solusi pada saat itu atau hari berikutnya begitu Pak? Kalau saya di sini tetap hari itu bisa diselesaikan, hari itu diselesaikan Pak Ferry. Jadi jangan menunggu-nunggu lama. Iya. Dalam arti kata nanti kita menunggu-nunggu, kita kadang-kadang waktu ini Pak Ferry nampak lah kan, hari besok bisa sibuk, hari besoknya bisa nggak terlalu. Jadi kalau hari itu bisa diselesaikan, tetap diselesaikan dengan cara yaitu berdiskusi, kita lihat apa kendala mereka itu bisa terlambat datang ke sekolah, ya kan? Apa pula yang menjadi tuntutan mereka untuk melaksanakan tugasnya di sekolah. Yang terpenting itu walaupun mungkin tanpa kehadiran mereka saat itu, penting tugas mereka yang ingin mereka sampaikan di sekolah itu sudah ada. Contohnya seperti RPP mereka sudah ada. Jadi sehingga ketika guru nanti menggantikan mereka, tugas mereka, peran mereka di saat mereka belum hadir itu, nah bisalah diinikan oleh guru yang lain. Karena ada RPP-nya Pak Ferry untuk tuntutan kelas seperti itu Pak Ferry. Jadi intinya sekalipun rekan-rekan kita majelis guru itu terlambat datang ke sekolah atau mereka mempunyai aktivitas umpamanya seperti pelatihan, tetapi karena mereka sudah mempunyai RPP silabus yang sangat kompeten untuk di sekolah, jadi ibaratnya rekan-rekan guru lain bisa menggunakan RPP tersebut pada hari tersebut, begitu mungkin Pak Pala ya? Bisa seperti itu Pak Ferry, seperti itu dia. Oke Pak. Alhamdulillah ya. Iya, lanjut Pak. Rekan guru di sini pun bisa memahami aktivitas kalau seperti pelatihan, seperti kegiatan-kegiatan kayak di sekolah kita juga ada satu orang CGP Pak Ferry. Iya. Nah itu juga bisa mungkin ada loka karya kayak dinas. Iya. Nah di sini sudah ada sebagai pengganti mereka beliau
untuk mengajar di dalam kelas tersebut. Kadang-kadang pun saya turun untuk itu juga. Oh iya. Oke Pak Pala, ini sejauh sampai saat sekarang ini, apakah Pak Pala ada ibaratnya orang-orang tertentu untuk berbagi dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah atau berjalan sendiri begitu mungkin Pak Pala? Kalau di sekolah kita ini Pak Ferry, ada dua azas yang dikemukakan. Pertama azas kekeluargaan, Iya. yang kedua azas keterbukaan. Jadi kalau menurut kami dua cara ini adalah cara terbaik untuk sekolah kita. Jadi saya pun tidak juga merangkul 1-2 orang. Iya. Jangankan 1-2 orang itu pun tidak saya bawa semuanya untuk terlibat di sekolah ini Pak Ferry. Siapapun itu, kalau dia warga sekolah ini, sampai ke sopir ngantar anak, sampai ke ibu-ibu kantin yang menyiapkan sarapan anak di pagi hari, itu saya bawa untuk sama-sama memperhatikan pendidikan yang ada di sekolah ini dan juga anak-anak kita yang di sini Pak Ferry. Jadi bukan hanya guru saja. Semua warga di sekolah ini saya bawa keterlibatannya untuk memperhatikan sekolah ini ya, supaya pendidikan yang kita laksanakan di sekolah ini berjalan dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu Pak Ferry. Ini luar biasa nih Pak Pala. Serasa saya berbicara atau mewawancarai seorang Menteri Pendidikan seperti ini. Pak Nadiem Makarim. Satu yang tadi saya tekankan di sini yang saya dapatkan azas kekeluargaan dan azas keterbukaan. Ini suatu hal yang luar biasa kalau seandainya diterapkan di seluruh sekolah, terkhusus mungkin untuk Rokan Hulu. Terkadang memang ada sebagian kita guru ini yang kurangnya azas keterbukaan, mungkin gitu Pak Pala. Jadi di sini saya dapat belajar begitu pentingnya kita menerapkan azas keterbukaan dan juga kekeluargaan di sekolah, mungkin begitu Pak Pala ya. Ya seperti itu Pak Ferry. Jadi sehingga mereka merasa bertanggung jawab atas sekolah kita ini. Dan kuncinya satu Pak Ferry. Iya. Kuncinya itu adalah kepala sekolah. Jangan kita menganggap kita ini kepala sekolah kita yang semuanya. Nah, karena kita ini punya kelebihan dan punya kekurangan Pak Ferry. Nah, ketika kita mempunyai kekurangan, disitulah kita butuh orang lain. Dan ketika kita punya kelebihan, disitulah kita mengajak orang lain untuk sesuatu yang kita inginkan itu. Seperti itu Pak Ferry. Iya begitu Pak. Oke Pak, ini mungkin yang pertanyaan terakhir mungkin setelah adanya ibaratnya permasalahan guru di lapangan karena terlambat datang ke sekolah dengan alasan-alasan tertentu seperti ada pelatihan, dari sana pembelajaran apa yang dapat Pak Kepala Sekolah, pengalaman apa ibaratnya yang didapat dari kejadian tersebut, jadi bisa memutuskan dilema atau problem apa etika sewaktu di sekolah begitu. Banyak hal yang kita dapat di sana Pak Ferry. Yang pertama adalah kita bisa tahu keadaan guru kita bisa tahu apa yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh guru-guru kita, dan kita juga tahu di mana titik kelemahan kita, sekolah kita kok bisa nggak maju-maju. Jadi kita bisa melihat dari kejadian-kejadian itu Pak Ferry. Nah dari kejadian-kejadian itulah perlu kita diskusikan dengan rekan-rekan guru-guru kita, dengan mungkin pemegang pemangku kebijakan yang dia mungkin bisa ke pengawas sekolah kita berdiskusi, atau ke kepala sekolah yang lain, atau ke guru-guru yang lain, sehingga kita bisa tahu oh di sini kelemahannya dan ini cara terbaiknya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti itu Pak Ferry. Itu Pak ya. Mungkin sedikit di sini saya ingatkan kembali mungkin Pak, mungkin kita pernah berjumpa bersenda gurau. Di sini saya mendapat pelajaran juga. Pernah pada hari itu Pak Rizal Rahman ini Pak Kepala Sekolah menyatakan kalaulah bisa ibaratnya kita ibaratnya jangan menonjolkan diri kita di depan publik itu sebagai kepala sekolah. Jadi seakan-akan ibaratnya tidak ada batas antara guru dan kepala sekolah. Terkadang ada rekan-rekan kita guru ini yang ingin curhat atau ingin menyampaikan suatu hal, tapi karena melihat penampilan kepala sekolah yang luar biasa, jadi seakan-akan mereka jadi enggan untuk menyampaikan.
ibaratnya isi hati. Jadi ini pernah saya dapatkan dari Pak Rizal Rahman juga. Ini suatu hal luar biasa juga. Jadi ibaratnya bersikaplah apa adanya sehingga rekan-rekan sekolah itu bisa menyampaikan ibaratnya keluh kesah hati mereka itu bagaimana itu Pak? Ah, ah. Betul, betul, Fer. Jadi dari penampilan juga kita jangan, sepatu udah kayak sepatu apa kan, baju nanti kayak baju sparring gitu kan. Jadi sehingga jangankan apa orang tua wali murid Pak Ferry datang ke kita, guru aja segan itu seperti itu. Jadi nanti apa pemikiran mereka, dia mau menyampaikan buah pikiran dia yang terbaik itu untuk kita. Tapi karena pakaian kita luar biasa, kita pun wibawanya luar biasa, dan kita memegang, kita kepala sekolah ini loh, Iya. yang gitu kan. Sehingga pikiran dia yang mutiara itu, yang seharusnya kita dapat itu, nggak dapat sama kita lagi Pak Ferry. Karena apa? Karena dari selalu kita menjaga wibawa kita sebagai kepala sekolah. Namun walaupun seperti itu, ya juga ada norma-normanya, batasannya pasti juga tetap ada, kita perlu kita ini kan supaya juga nanti yang pula bahasa-bahasa yang tidak enak yang sampai pula sama kita. Iya betul. Jadi dari penampilan kita itu di situ nanti mereka bisa menilai kita. Dan alhamdulillah Pak Ferry untuk di sekolah kita, makanya orang tua pun datang ke sekolah ini, kadang-kadang mereka nggak tahu yang mana kepala sekolahnya. Karena sama kayak guru-guru yang lainnya. Nah, bercerita juga kita itu nggak perlu kita wah sekali. Yang penting kita dapat mutiara dari buah pikiran mereka itu yang terbaik untuk memajukan sekolah ini. Seperti itu Pak Ferry. Oke, ini terima kasih banyak Pak Kepala atas waktu pada siang hari ini. Ini suatu pembelajaran yang sangat luar biasa yang saya rasakan. Memang tadi yang saya kutip tadi di sekolah Pak Rizal Rahman ini itu SD apa? SD Tiga Hati Pak ya. SD Tiga Hati ke Penon Hulu Pak ya. Nah, di situ sepertinya yang saya dapat petik tadi adalah mementingkan atau mengedepankan azas kekeluargaan dan juga azas keterbukaan di sekolah. Nah, ini sungguh luar biasa. Insya Allah mungkin ini dapat dikembangkan di sekolah-sekolah lain supaya nanti terkhususnya rekan hulu ini rekan-rekan majelis guru dan juga rekan-rekan kepala sekolah itu saling terbuka di sekolah dan saling kekeluargaan, karena tanpa rasa kekeluargaan ini sepertinya sekolah itu bakal jalan di tempat, mungkin begitu Pak Kepala. Jadi nanti saya izin share bisa nanti mengembangkan kepada rekan-rekan di sekolah lain bagaimana kita mengedepankan yaitu azas keterbukaan dan azas kekeluargaan di sekolah, mungkin begitu Pak Kepala. Sedikit lagi tambahan Pak Ferry. Ya. Dan juga saya pesankan untuk sekolah-sekolah yang lain, jangan kita takut membuka diri untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan guru-guru yang lain. Dan jangan kita pernah takut dengan sebuah kritikan, saran itu. Jangan pernah takut, karena itulah yang untuk membangun sebuah sekolah yang bagus itu Pak Ferry. Saya rasa itu Pak Ferry. Oke. Tambahan. Terima kasih banyak Pak Kepala atas waktu pada siang hari ini. Semoga Pak Kepala Sekolah dan rekan-rekan Majelis Guru SD Tiga Hati sehat walafiat ke depan semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih Pak Kepala ya. Ya, semangat Pak Kepala. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.